Jadi, agama Kristen itu buatan Barnabas dan Paulus atau Saulus. Oh Seperti itu. gitu. Ya bismillah teman-teman, gue akan teleponan sama seorang mu'alaf yang dimana dia punya statement, dia masuk Islam itu gara-gara katanya cinta sama Yesus. Lo bisa bayangin itu teman-teman. Kenapa dia bisa memilih seperti itu dan jawabannya juga kayak gitu? Coba kita telepon nih sekarang nih, saatnya kita mulai teleponan sama Rendra. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teleponan sama Rendra. Ya, Bang, gimana siap, Bang? Iya, Apa ini yang bisa mau dibahas nih? Iya, gini. Bisa dibilang kan lo itu ya hampir setengahnya hafal Injil. Ya, bisa dibilang seperti itu, hanya Allah titipkan aja sih dari Masya pengalaman Allah. hidup. Betul. Nah, gue mau tahu nih, sempat statement lo mengatakan bahwa lo memilih Islam karena justru lo cinta sama Yesus. Nah, bagaimana bisa gitu? Padahal sementara Yesus itu adalah yang dibilang Tuhannya orang-orang kafir, yang kita anggap mereka kafir ya. Dalam arti Betul. orang-orang Kristen mungkin atau Katolik ya dan lain sebagainya gitu ya, yang menganggap Yesus itu adalah Tuhan mereka, betul? Oke, betul. Nah, terus gimana? Ini nggak ketemu kayaknya nih korelasinya nih. Tapi stereotip yang munculnya adalah Yesus atau Nabi Isa itu nggak ada sama sekali mengeluarkan statement untuk minta disembah. Betul. Gua kan tahu. Di Injil kita bisa bantah semua. Masya Allah, yakin lu? Lu Ya, ntar lu kalau bisa, dicari orang bener. gimana nih? Nggak apa-apa. Kita nanti gini aja. Kalau umpamanya ada yang nyari, kita samain bawa Bible-nya. Kita kan bawain berdasarkan fakta. Kalau memang kita yang ngada-ngada nih, datengin saya, ludahin muka saya nggak apa-apa, Bang, gitu. Masya Allah, gila ini. Lu berani banget loh. Jadi kalau memang ternyata lu melakukan atau mengeluarkan statement berdasarkan ada kalimat yang salah, tentunya lu bawa nanti sesuai dengan Injil dan juga Quran yang kita compare ya. Betul. Kalau memang ternyata jawaban atau statement lu salah, lu berani diludahin. Siap nih muka lu diludahin nih. Siap, Bang. Kita ngambilnya juga dari Injil kok, seperti itu. Oke. Dan nggak ada satu ayat pun yang kita ibaratnya plesetin atau apapun, nggak. Karena gini, konsepnya di Islam itu jelas. Kalau nggak salah di surat apa, kita itu dilarang mengolok-olok sesembahan orang lain, Oh iya, betul. sesembahan agama lain. Karena nanti mereka akan membalas berlebihan tanpa ilmu, seperti itu. Kayak gitu, Bang. Oke, gini bro. Gue mau tahu cerita dikit aja sih sebetulnya. Lo berarti lo sebelumnya Kristen apa Katolik agama lo? Pindah agamanya udah 2 kali baptis, jadi Protestan dulu, terus ke Katolik. Wow. Dibaptis lagi. Protestan dulu, baptis, Katolik, baptis lagi. Baptis lagi, gitu. Oke, sampai akhirnya apa yang yang membuat lo terpanggil untuk dari pindah 2 agama itu, terus akhirnya lo menemukan fakta-fakta apa? Ada kejanggalan kah di agama yang lagi lo jalanin pada saat itu, ya let's say Protestan atau Katolik itu, atau gimana? Jadi waktu di Protestan kan memang kita lebih banyak tinggal sama nenek ya, sama oma. Okay. Nah, kebetulan oma dan om dan saudara-saudara dari Surabaya itu sama di Malang itu memang mereka Protestan agamanya. Okay. Nah, ketika kita udah besar, udah sekolah, terus kita bebas untuk memilih tempat, maksudnya universitas dan lain sebagainya. Kebetulan kita masuk kuliah di yayasannya Universitas Katolik di Surabaya. Okay. Seperti itu. Okay. Nah, dari pengalaman itu kita tahu nih, ternyata waktu diajak teman misa, ternyata misa itu acara kebaktiannya untuk orang-orang Katolik. Oh, oke, I see. Oke, terus? Iya, kalau orang Protestan bilangnya kebaktian. Oke. Nah, terus kita misa, terus kita lihat kok tata cara peribadatannya beda ya. Gitu, bedanya dalam artian apa Protestan. Bedanya apa? Jadi gini. Kalau di Protestan itu memulai kebaktian itu nggak sama, tergantung pendetanya. Mau doa dulu, mau khutbah dulu, atau mau nyanyi dulu, memuji-muji Tuhannya, itu tergantung pendetanya mau mulai dari mana. Oke. Terus? Dan di Protestan itu full band ya, ada drum, ada bass, gitar, semua lengkap. Oke, bentar. Berarti ini yang dinamakan tentang bahwa Rasulullah SAW itu mengharamkan mengenai musik karena menyerupai golongan yang ada di peribadatan si orang-orang Kristen. Betul, Bang. Salah satunya itu. Salah satunya itu karena gini, kalau umpamanya musik itu nggak dilarang, otomatis kan
zamannya Islam Kristen itu kan lebih dulu ya dibandingkan Islam ya. Oh iya memang Kristen dulu dibanding Islam. Oke. Betul, pasti teman-teman atau sahabat-sahabatnya, sohib-sohibnya Nabi Muhammad SAW nih pasti udah membawain hadis tuh udah pakai alat musik mungkin kan gitu kan. Kalau memang itu nggak dilarang. Jadi berdakwah gitu ya? harusnya kalau memang alat musik nggak dilarang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dakwahnya pakai gitar kali ya. Betul, Tapi karena sudah ada bro. di zaman itu. Iya, tapi Betul. ada bro, tapi ada banyak ustadz sekarang juga yang dakwah juga pakai gitar mah ada. Ya tentunya nggak ambil ilmunya memang. Betul, semoga dikasih hidayah lah. Kita bisa bahas kok di sini. Masya Allah. Kita bisa bahas dari Injil ini biar jadi pelajaran kita juga kupas untuk semuanya. Oke, sekarang kita kupas Injilnya, kupas tuntas, bongkar habis-habisan. Apakah memang ada statement atau ayat atau bawaan dari apalah namanya Lukas atau Matius, Lukas, ya itulah pokoknya kita kupas. Apakah memang ada statement mengenai Nabi Isa atau Yesus itu minta disembah, sembahlah akulah Tuhanmu, ada nggak? Coba, ayo gue tantang lo. Nggak ada. Jadi, kenapa lo berani bilang nggak ada? Ayo, kan bentuk nyata bahwa orang Kristen, orang Katolik mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhannya. Lah berarti kan mereka nggak mungkin beragama asal-asalan, pasti kan berdasarkan dalilnya mereka dong. Kenapa lo bilang tiba-tiba nggak ada? Betul. Berdasarkan dari pengalaman, kita pernah beberapa kali itu kan teman-teman itu kebetulan Allah kasih hidayah melalui perantara kita kan. Setelah diskusi panjang, terus mereka itu minta pendapat gitu ke kita, dan kebetulan memang kita juga sama Ustadz Insan Moko Ginta rahimahullah yang kemarin barusan meninggal. Ta'ala, ya. Betul. Setelah saya masuk Islam itu kan sama Ustadz Moko Ginta kan diajarin kristologi 3 hari kita rihlah di daerah Batu sana. Antum dekat sama beliau ya? Iya dekat, ya dikatakan dekat gitu seperti itu. Rihlah terus? Terus ya kita bahas di sana tentang Injil. Jadi gini. Ada orang Kristen masuk Islam itu hidayahnya macam-macam ya. Ada yang mulai dia dapatin hidayah itu mulai karena menikah salah satunya, menikah ataupun karena dengan apapun. Orang Islam. Betul, makanya pindah agama. Nah, di sini kita itu bukan melarang mereka, tapi kita mensupport mereka. Mensupportnya dalam artian gini, kamu masuk Islam, oke. Kebanyakan mereka, tolong dong aku ajarin Al-Quran supaya aku ini bisa masuk Islam, seperti itu. Itu salah? Nah, kita kasih, enggak. Terus? Kita kasih tetap belajar untuk dia Al-Quran, tapi kita bilang ke dia, jangan lupakan Injilmu. Lah, ini itu menarik nih. Maksudnya orang mau masuk Islam dengan niat minta diajarin Islam. Ini teman-teman lu pada saat itu ya, di Surabaya ya? Afwan, berarti lu dari Chinese, keturunan Tionghoa. Iya, ada margatan lah dari papa. Tan, oke. Teman-teman lu mau masuk Islam tapi minta diajarin Quran, malah justru nggak salah lah mungkin. Tapi kenapa ada tambahan kalau lu justru mau masuk Islam, jangan lupakan Injilmu. Lah kena syubhat lagi dong. Bukan. Jadi gini. Bukan. Apa yang dimaksud dengan kristologi tadi? Betul. Jadi kita di sini itu jangan lupakan Injilmu, terus kita suruh belajar Injil tanpa pendampingan. Bukan seperti itu maksudnya kita. Oke, nice. Betul. Tapi kita di sini memberitahukan di mana ayat-ayat Injil itu, ayat satu dengan ayat yang lainnya itu saling bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan kupas bahwa dari sisi agama Kristen itu sendiri, itu bukan buatan Yesus, dan Yesus pun tidak pernah mengajarkan yang namanya agama Kristen. Seperti itu. Serius loh? Betul. Betul. Yesus, Nabi Isa maksudnya? Iya, Nabi Isa, statementnya di dalam Bible itu tidak. Coba, lu berani sebutin nggak Bible itu bahwa Yesus itu nggak pernah mengajarkan Kristen? Terus Kristen itu mereka dapat dari mana agamanya? Jadi gini, kita buka di Injil ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 24 sampai 26. Nih, saya baca nih. Coba, ayo. Iya, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk menemui Saulus atau Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu setahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia, murid-murid itu
untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi, agama Kristen itu buatan Barnabas dan Paulus atau Saulus. Oh, seperti gitu. itu. Betul. Jadi bisa dibuka itu bukan di Injil. bawaan bawa Nabi Isa nih, aku bawa agama ini yang Enggak. Nah, di Bible nggak ada. Bahkan Bible kita nggak juga ada, serius, kasih nggak ada. Jadi itu Nggak adalah buatan ada. Barnabas, buatan manusia. Betul. Apa ya? Manusia gitu. Iya. Betul. Barnabas dan Saulus. Jadi kita pun kasih pengertian ke teman-teman bahwa gini, jangan lupakan Injil kalian. Ayo kita bedah sama-sama Injil. Karena apa? Kalau kita berpindah agama dengan satu alasan yang kuat, sehingga kita nggak akan lihat ke belakang. Iman kita itu akan kuat, gitu. Okay. Karena ada satu alasan kuat seperti itu. Tapi kalau kita masuk Islamnya itu karena something dan kita belum yakin meninggalkan agama kita yang sebelumnya, yang terjadi nanti di tengah-tengah itu digodain saudaranya, dikasih teman-temannya diajak, dia bisa goyang gitu. Makanya kita kasih tahu nih, Bible ini firman Tuhan ini seperti ini gitu. Kita bongkar habis itu. Dan mereka pun akhirnya mereka pun teman-teman ini tadi pun lebih istilahnya, oh ternyata ya udah benar dong pilihan saya ini untuk meninggalkan ini gitu. Oke, gini bro. Ini makin menarik nih. Kan lu bilang tadi tertera di Bible atau Injil itu bahwa tentang kata agama Kristen itu baru ditemukan itu adalah buatan Barnabas dan Paulus itu ya. Padahal Barnabas itu bukan 12 murid Yesus. Wow. Wah, makin kebukan. bukan termasuk. Gue tahu tuh tentang 12 murid Yesus. Termasuk. Itu bukan Barnabas. Iya, berarti jauh banget gapnya antara Yesus jauh banget. sama Barnabas gitu, atau Nabi Isa sama Barnabas jauh banget ya. Nah, berarti dia tahu dong bahwa lepas begitu baca, lah gue agama ini baru dibikin malah jauh setelah istilahnya di peradaban Yesus gitu, atau Isa alaihissalam gitu kita menyebutnya gitu. Nah maksudnya harusnya dia sadar dong, berarti dia nggak baca ayatnya apa gimana bro? Atau mungkin ayatnya dikupas, ada perjanjian baru diganti sana ganti sini gitu.